Kasus trafficking marak diberitakan oleh berbagai media. Kasus trafficking adalah perdagangan manusia, kejahatan yang melibatkan pemaksaan atau tekanan terhadap seseorang untuk menyediakan tenaga kerja atau layanan, atau untuk terlibat dalam tindakan seks komersial. Jika kita fokuskan pada kasus-kasus yang melibatkan penggunaan internet oleh para pedagang seks, maka akan terlihat beberapa pola. Yang pertama adalah situs-situs iklan berbasis online digunakan untuk memasang iklan para korban. Kedua, situs-situs jejaring sosial digunakan untuk merekrut korban. Yang ketiga, investigasi bisa dimulai dengan gambar yang melibatkan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dipengaruhi dunia perdagangan yang saat ini mengarah pada e-commerce, sehingga memungkinkan jual beli dilakukan tanpa tatap muka. Poin kelima, siapa korbannya? Human trafficking merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang merampas harkat dan martabat manusia, perempuan dan anak, menjadi salah satu kelompok yang rentan menjadi korban human trafficking. Hal tersebut juga terjadi akibat dari proses interaksi antar manusia yang menyimpang. Pada poin ke-6, secara garis besar, salah satu upaya untuk mencegah terjadinya human trafficking adalah dengan selalu senantiasa memberikan sosialisasi ataupun seminar umum mengenai perdagangan orang kepada masyarakat yang ada di Indonesia, agar menambah pengetahuan dasar yang harus diperhatikan dan dipedulikan. Saya berharap memanfaatkan dengan sebaik-baiknya forum ini dengan bertanya dan berdiskusi, agar tujuan kegiatan ini menjadi manfaat pada kegiatan-kegiatan PKK ke depannya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pencegahan trafficking dalam dunia maya saya nyatakan dibuka dan dimulai. Nah, pada hari ini mungkin kami akan sharing pengalaman dari Women Crisis Center Jombang gitu ya, dalam membersamai korban-korban trafficking. Nama kerennya itu emang human trafficking. Tapi di hukum positif kita itu mengenal istilahnya apa, Ibu-ibu? TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Dan aturan tentang kebijakan tindak pidana perdagangan orang pertama kali itu diatur oleh negara di tahun 2007. Ini undang-undang pertama yang berbicara tentang hak restitusi yang dibebankan pelaku kepada korbannya. Ini pertama kali, dan di sini itu kalau misalnya berbicara aspek jenis bentuk kekerasannya, 80% menurut data yang dirilis oleh Komnas Perempuan, 80% kasus TPPO itu ada unsur eksploitasi seksualnya. Itu beberapa waktu lalu kami itu kedatangan sebuah komunitas di daerah Kediri. Mereka itu menyasar kelompok-kelompok rentan, di mana kelompok rentannya itu spesifiknya adalah mereka dengan orientasi seksual yang berbeda. Sekarang itu di Indonesia di tahun lalu itu sudah mengundangkan, Pak Jokowi itu sudah mengundangkan undang-undang kesehatan yang terbaru, dan itu undang-undangnya Omnibus Law. Ada satu paradigma yang cukup unik di undang-undang kesehatan itu, Ibu-ibu, di mana kelompok rentan, definisi kelompok rentan itu diperluas di Undang-Undang nomor 17
Kalau dulu itu kelompok rentan itu mungkin spesifik, tidak pernah negara itu mengatur bahwa orang dengan orientasi seksual yang berbeda itu sebagai kelompok rentan. Maka di Undang-Undang Kesehatan itu kemudian dijadikan sebagai definisi kelompok rentan itu ditambahi mereka dengan orientasi seksual yang berbeda. Artinya tidak lagi hetero, bukan hetero gitu. Termasuk mungkin orang dengan LGBT itu disebut sebagai kelompok rentan. Nah, pergeseran nilai ini 7 tahun yang lalu orang LGBT itu disebut sebagai orang dengan gangguan jiwa. Kemudian paradigma itu berbeda, disebutnya sebagai kelompok rentan gitu. Nah, kemudian saya refleksikan dengan aturan di TPPO. Di TPPO ini aturannya tuh bukan yang ideal juga. Ada banyak sekali kekosongan-kekosongan hukum, termasuk juga aspek-aspek dari sisi pemulihan korban itu yang belum secara komprehensif diatur di dalam TPPO-nya ini. Dibuktikan dengan banyak sekali kasus-kasus TPPO di luar negeri, dari ribuan kasus yang sampai di pengadilan itu tidak ada 2%-nya, ibu-ibu. Nanti kita akan berbicara data. Mayoritas karena ini kan kejahatan transnasional, kejahatan lintas wilayah, lintas negara, sehingga ini kemudian juga menjadi urusan pusat. Kalau sampai ada di wilayah Panjenengan orang yang kemudian merantau ke luar negeri tidak bisa pulang kembali ke Jombang, maka ini kemudian kalau hanya berbicara pada aduan provinsi dan kabupaten itu nggak bisa pulang, beneran nggak bisa pulang. Maka harus juga Panjenengan semua tahu bagaimana cara memulangkannya, gitu. Mekanisme apa yang harus dilakukan oleh PKK gitu, termasuk sebagai unit kesatuan terkecil di masyarakat, misalnya di level desa, untuk bisa mentransformasi pengetahuan itu gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali perubahan-perubahan paradigma ya, dari mulai kenali kelompok rentan itu apa, berkembang. Kekerasan seksual itu juga luas Bu sekarang spektrumnya. Kalau dulu sebelum 2022, sebelum ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, orang mengenal kekerasan seksual itu hanya ada 2, apa Bu? Perkosaan sama pelecehan. Itu nggak dikenal dulu di hukum positif. Pelecehan sama pencabulan. Di KDRT itu pun diatur kekerasan seksual gitu ya. Tapi mungkinkah korban-korban KDRT itu datang ke polisi habis itu bilang, Bu, saya diperkosa sama suami saya pengen suami saya itu diproses hukum? Mungkin tidak ditangani sama Polres gitu. Dia mengaku diperkosa sama suaminya gitu. Jadi sebenarnya ini kemudian menjadi konflik moral ketika kita berbicara tentang sesungguhnya bagaimana sih negara itu mendefinisikan kekerasan seksual gitu kan. Iso diguyu, betul. Lah kan itu suami ini jenengan sendiri kok, kenapa kok jenengan merasa diperkosa? Lah aku dipaksa ya Pak gitu kan. Nah ini juga kemudian harus kita terjemahkan pada hal-hal yang sifatnya konkret gitu ya. Undang-undang KDRT tidak bisa secara komprehensif menjelaskan kekerasan seksual. TPPO berbicara kekerasan seksual itu hanya bicara eksploitasi seksual. Kalau yang tidak eksploitasi tidak diatur di sini. Nah kemudian negara itu butuh aturan yang secara komprehensif, nggak hanya ngatur tentang perkosaan atau pencabulan gitu. Sehingga definisi kekerasan seksual itu diperluas lagi. Diperluas tidak hanya 2 ini, ada berapa bentuknya? Ada 15 kalau jenengan baca undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Tapi spesifik yang didetailkan di dalam unsur tindak pidananya itu ada 9 tindak pidana kekerasan seksual. Siapa di forum ini yang baru tahu kalau pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi itu adalah kekerasan seksual? Angkat tangan. Perempuan yang dipaksa kontrasepsi dan perempuan yang dipaksa sterilisasi itu adalah tindak pidana kekerasan seksual. Angkat tangan Ibu, gak usah malu-malu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weh, hampir separuhnya ya. Saya baru tahu Mbak, ternyata perempuan yang dipaksa untuk kontrasepsi
dan diminta untuk sterilisasi paksa, orang yang nyuruh itu adalah pelaku tindak pidana. Saya bilang tindak pidana loh ya, bukan pelaku yang melanggar norma kesopanan, tapi ini melanggar tindak pidana. Nah, unsurnya apa aja kayaknya nggak selesai kalau dibahas di hari ini, tapi kita spesifik fokus pada pembelajaran bagaimana kita kenali tindak pidana perdagangan orang. Di sini siapa yang tetangganya ada yang jadi buruh migran, ibu-ibu? Adakah tetangganya, kerabatnya yang jadi buruh migran, TKW, TKI? Ada, ibu? Siap-siap. Itu mayoritas. Kami itu kemarin itu juga ada klien kami itu suaminya itu lulusan pondok begitu, terus dia merasa tidak apa ya, suaminya itu intinya ngaji terus gitu, ceritanya ke kami tuh ngaji terus tapi nggak mau kerja, jadi tapi rajin banget cuci piring gitu kan. Kalau cuci piring, nyapu itu rajin gitu, tapi dia nggak mau kerja, tapi setiap hari dapat transferan dari orang tuanya gitu. Jadi ekspektasi keluarga yang ideal dari si istri sama suami ini nggak sama gitu. Kalau suaminya kemanapun ada pengajian selalu ikut, tapi dia nggak pernah kerja, tapi dia anak orang kaya raya gitu. Terus sementara si istri mengekspektasikan rumah tangga yang ideal adalah ketika suami itu keluar ke rumah, tapi tujuannya untuk bekerja gitu. Akhirnya si istri ini frustrasi datang ke kantor, terus berkonsultasi dan minta untuk berpisah. Nah, kami kan selalu mengupayakan untuk ayo didudukkan. Kadang-kala ada konsep rumah tangga ini nggak ketemu sebelum nikah gitu kan. Harus coba diikhtiarkan lagi untuk bisa bersatu lagi. Itu tanpa sepengetahuan kami, tiba-tiba si klien kami ini dia rumahnya daerah Jogoroto, ibu. Tiba-tiba udah nyampe Malaysia aja gitu. Udah di Malaysia. Katanya di sana itu ada budenya. Ada budenya yang 10 tahun lebih itu jadi pekerja migran di sana dan sukses. Gitu, dan sukses pulang materinya bisa dibantu untuk kebutuhan keluarganya. Dia terinspirasi dengan budenya. Jadi pada saat permasalahan dengan suami belum clear, dia berangkat ke sana. Nah, ini Bu, termasuk ilegal apa non ilegal? Ilegal. Biasanya kalau di Malaysia emang nggak ada visa, tapi kan ada batas izin, ya kan, kunjungan gitu. Jadi kita mau ke Malaysia aja pasti ditanya tujuannya apa, tiket pulangnya tanggal berapa gitu kan. Terus kemudian di sana alamat yang dituju di mana itu sangat detail sekali. Nah, dia ini dijanjikan oleh majikannya di sana, nanti kalau kamu kerjanya baik akan kami uruskan untuk izin kamu bisa bekerja di sini gitu. Artinya apa? Karena dia merasa bahwa budenya itu sudah sepuh di sana, saking betahnya budenya gitu ya, dari muda sampai paruh baya di sana nggak mau pulang. Dia berpikir bahwa di sana akan dijanjikan kehidupan yang sejahtera gitu. Tapi sampai dengan sekarang, kapan hari itu dia kontak kami lagi, dia bercerita bahwa dia kesulitan untuk dapat izin gitu. Betapa di sana itu kalau ada penduduk bukan warga aslinya Malaysia itu sangat dibayang-bayangi deportasi, ibu-ibu gitu. Dan orang berpikir bahwa orang kalau pergi ke luar negeri itu apakah selalu diawali dengan situasi yang happy atau depresi? Mestinya kalau berangkat itu kan happy ya. Mestinya itu orang, kalau syarat dari Dinas Ketenagakerjaan mensyaratkan orang-orang yang berangkat ke luar negeri itu harus dalam kondisi sehat. Nah, teman saya yang saya ceritakan ini, atau klien saya ini sehat apa nggak sehat kondisinya? Jiwanya nggak sehat, harus sehat lahir batin kalau mau berangkat ke luar negeri itu, ibu-ibu gitu. Karena sebenarnya di sana itu, kalau misalnya spesifik di Malaysia, itu kan kultur budayanya tidak seperti kita.
Di sana itu antara orang asli Melayu, orang Chinese, dan orang Hindia itu sama aja gitu. Kayak saya dengan tahu di Malaysia itu ya, di bandaranya itu orang teriak-teriak itu kayak biasa aja gitu. Saya habis dari turun dari pesawat terus lihat orang-orang di sana itu interaksinya sangat tidak asertif manggil orang, karena kan spektrum bahasanya juga pastinya berbeda gitu ya. Chinese-nya juga karena di sana kan merdekanya karena diberi, kalau kita diperjuangkan. Karena di sana merdekanya itu karena diperjanjikan, maka mereka antara kultur kebudayaannya itu kemudian juga tidak seperti kita. Karena Indonesia dikenal negara yang paling santai gitu ya, sehingga memperlakukan pekerja migran pun itu banyak sekali tidak manusiawi gitu. Nah, di sini data Kemenaker berdasarkan aturan Kemenaker Bu, itu mengatur bahwa pelarangan penempatan buruh migran di kawasan Timur Tengah itu 2015 itu gelombang pengiriman manusia ke Timur Tengah itu sangat-sangat banyak gitu. Sampai pemerintah itu sadar jutaan penduduk Indonesia ini pada Timur Tengah kabeh gitu. Iming-imingnya apa biasanya kalau orang mau pergi ke Timur Tengah? Bekerja sambil ibadah. Tapi di sana ada situasi-situasi trafficking yang PT-nya, CV-nya tidak merasa bahwa dia itu mentraffic orang juga gitu. Karena nggak semua perusahaan itu paham bahwa kebijakannya itu adalah bagian dari melanggengkan trafficking. Nah, nanti kita bicara datanya. Nah, di sini Bu, dari 1.500 kasus TPPO yang diidentifikasi Kementerian Ketenagakerjaan dari 2015 itu hanya ada 6 kasus yang ditindaklanjuti kepolisian, dan 1 kasusnya itu bisa sampai putusan pengadilan. Nah, sampai putusan pengadilan pun ini kalau berbicara ganti rugi yang harusnya dibayarkan oleh pelaku trafficking kepada korban itu tidak berjalan mulus begitu saja. Nah, konteksnya adalah di Undang-Undang 17 2018 ini tentang pekerja migran Indonesia ini melaporkan ada sebuah NGO namanya Serikat Buruh Migran Indonesia. Ini punya data yang sangat detail, lebih detail dari datanya Kemenaker ya. Mereka itu mengidentifikasi sepanjang 2010 sampai 2023 ini menerima 5.664 pengaduan kasus, dikontai sama warga negara Indonesia di luar negeri, tidak hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia yang dia mengaku menjadi korban perdagangan orang. Nah, ternyata kalau dilihat jumlah kasus tersebut ini Bu, kasus di sektor PRT-nya itu paling banyak banget gitu, hampir 50%-nya, yaitu sebanyak 2.600 sekian. Perempuan-perempuan yang kemudian diperdagangkan itu dijanjikan iming-iming gaji gede, tapi kemudian ditaruhnya di sektor domestik. Biasanya jadi apa? Jadi apa Bu? Pekerja rumah tangga sektor domestik. Gajinya layak apa mboten? Ya sangat jauh dari kata layak. Itu kalau jenengan tahu di gedung DPR RI bahkan mungkin berapa tahun yang lalu, 20 tahun pegiat penyelenggara perlindungan perempuan anak itu memperjuangkan undang-undang PPRT. Apa Bu? Pekerja rumah tangga itu harus ada undang-undangnya, itu diperjuangkan. Orang berpikir bahwa mempekerjakan orang di ranah domestik itu kalau caranya menggaji itu ya seperti kesepakatan, ya boten. Seperti kesepakatan kamu tak gaji 500.000 1 bulan, tak suruh nyapu, nyuci, ngepel, setrika, jagain anakku, belum apa orang? Iya Mbak, saya mau. Dan kemudian pekerja rumah tangganya ini mau. Yang penting kan dia ikhlas Mbak, yang penting dia ridho. Dia kan tidak terpaksa, gitu. Oh, tidak bisa di situ. Karena di situ ada unsur memanfaatkan kerentanan. Dia kalau nggak saking butuhnya duit aja dia mau gitu kan. Nah ini kita nanti ada istilahnya itu radikal manusia di Timur Tengah itu banyak. Nanti kita akan
refleksikan. Nah, kemudian ini tadi 80% tindak pidana perdagangan orang ini terjadi eksploitasi seksual. Di Jombang terjadi. Setiap tahun selalu ada kasus trafficking di laporan catatan tahunan WCC. Nah, kemudian catatan dari Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa nafasnya aturan TPPO ini ada aspek pemberatan hukuman bagi pejabat publik yang mendukung terjadinya TPPO, karena ini kejahatan internasional, transnasional, maka pasti di situ ada oknum yang kemudian melindungi proses-proses terjadinya pelanggaran tindak pidana. Ancaman hukumannya berapa? Paling sedikit itu 5 tahun. Kalau jenengan tahu undang-undang perlindungan anak, kasusnya artis yang lagi ramai di jerat undang-undang perlindungan anak siapa, Bu? Yang itu Nikita gitu ya. Itu kan laporannya apa? Kemarin di Barreskrim Polri atau di Polda Metro Jaya ya? Itu dilaporkan melanggar tindak pidana apa aja, undang-undang perlindungan anak. Terus apalagi, Bu? Undang-undang kesehatan. Setahu saya kemarin itu ada 2, undang-undang kesehatan sama undang-undang perlindungan anak. Kalau undang-undang perlindungan anak itu ancaman hukumannya paling sedikit berapa tahun? Minimalnya 5 tahun. Nah, kalau di TPPO ini paling sedikit 3 tahun. Di bawah 3 tahun pelaku dihukum, di bawah 3 tahun bisa nggak? Nggak bisa. Karena paling sedikitnya 3 tahun. Nah, di sini untuk memutus siklus TPPO maka harus diluaskan, ditransformasikan caranya mengadu bagaimana, cara laporannya ditindaklanjuti bagaimana, gitu. Nah, di setiap negara tujuan sebenarnya Kementerian Luar Negeri itu sudah menyediakan, Bu, kalau di sana terjadi atau di sini terjadi itu mereka bisa menyediakan layanan hukum gratis. Terus kemudian mereka juga bisa memberikan pendampingan psikologis dan di shelter. Nah, kebetulan kami itu WCC Jombang itu kerjanya itu kan konsorsium ya. Kita itu nggak bisa kerja sendiri. Jadi kita ada satu project namanya The Justice Gap, itu kerjasama dengan LBH API Jakarta dan Yayasan Buntulangi Batam. Itu kalau jenengan tahu di Batam itu kan kawasan yang paling karena wilayah itu wilayah kepulauan, sehingga tantangan penanganannya itu menjadi beda, kan Kepri ya. Nah, di Batam itu kasus traffickingnya banyak banget. Nah, ini berdasar sharing pengalaman kami, kenapa kok berbicara penanganannya itu sangat multi aspek gitu ya. Di Batam, kolega kami itu mendapati ada warga Lumajang itu membaca sebuah iklan di sosial media, katanya diminta untuk bekerja di Singapura. Bekerja di Singapuranya lewat Batam sama Singapura itu kan hanya sejauh mata memandang gitu ya. Kalau misalnya jenengan pernah ke Singapura lewat Batam itu kan nyebrang lautnya ini mungkin sekitar 500.000 apa 700.000. Itu sebenarnya nggak jauh beda sama tiket pesawat gitu sih ya. Kalau misalnya tiket pesawat Batam Surabaya ini kalau misalnya di harga promo tertentu aja itu nggak sampai 1,5 juta, itu udah bisa sampai Batam sih, Bu. Nah, di situ itu sebenarnya kan agak murah gitu ya kalau ke Batamnya gitu ya, Pak. Tapi agak mahalnya itu justru di kawasan-kawasan kita kalau mau berangkat ke timur. Nah, dari Yayasan Buntulangi Batam ini mau memulangkan dia ke Lumajang. Sampai akhirnya di shelter berhari-hari, tapi kok nggak ada pemerintah daerah yang jemput gitu ya. Kenapa pemerintah daerah kok nggak jemput? Dia udah yang ketakutan banget karena penuh dengan intimidasi, bahkan mungkin kalau secara fisik sih enggak ya, tapi lebih ke ancaman-ancaman dan ditahan dokumen administrasi kependudukannya gitu. Sampai akhirnya dia itu berinisiatif, ya memang harus lobbynya ke Kementerian Perlindungan Perempuan Anak, ada bidang perlindungan hak perempuan. Nah, karena Pak Jokowi sejak tahun 2020 itu sudah menegaskan bahwa termasuk kasus trafficking itu harus didampingi langsung sama kementerian. Yang punya visi untuk membelikan tiket itu kan mestinya kementerian. Nah, waktu itu karena birokrasinya kan panjang, Bu ya. Birokrasinya panjang, akhirnya
kami BCC Elvira Apik Jakarta sama teman-teman dari Lembaga Layanan Jawa Timur itu berinisiatif urunan tiket gitu. Urunan belikan tiket, pas dia udah nyampe bandara itu dia baru dijemput sama DP 3AK provinsi untuk diantar ke Lumajang gitu. Betapa penanganan trafficking itu kudu di yuk gitu loh, maksudnya di responnya itu melalui tim jejaring pengaman kasus yang sangat solid gitu, karena kalau hanya ditangani oleh satu unsur aja itu sulit untuk bisa diatasi gitu ya. Makanya mencegah lebih baik daripada karena lebih ada kasus ada pusingnya nggak ampun Bu. Nah, kita definisikan bagaimana undang-undang itu mendefinisikan trafficking gitu ya. Ya jadi langsungnya aja. Nah, di sini kan menceritakan aktivitasnya apa? Perekrutan. Habis itu pengangkutan. Kalau pengangkutan ini kan manusia sebagai subjek apa objek? Objek, kayak barang aja dia ya diangkut. Penampungan, pengiriman kayak paket ya. Nah, terus pemindahan, penerimaan. Di sini semuanya ini memposisikan manusia sebagai subjek atau objek. Objek benda mati, nggak punya harkat martabat, nggak punya kehidupan, ya kan? Jadi hanya untuk, tapi di sini mensyaratkan enak cara. Caranya piye gitu. Kerekut caranya piye. Lek ngangkutnya nggak terus apa nggak berundul. Dan guys. Tapi caranya gimana? Nampung itu caranya gimana? Caranya adalah dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan. Kalau sudah penyalahgunaan kekuasaan ini Bu, biasanya menafikan adanya wis penyalahgunaan kekuasaan itu nggak perlu ini ancaman. Cara ini salah satu aja, nggak kuat itu kudu terpenuhi itu enggak gitu. Pokoknya ada hubungan keadaan, misalnya dijerat utang, cara membayar adalah dengan kamu harus bantu usahaku di daerah mana. Trafficking nggak hanya di luar negeri ya, di dalam negeri pun trafficking banyak. Memberi bayaran atau manfaat. Pokoknya kalau misalnya jenengan itu checklist gitu ya, ayo PKK pojok sipok jasa 1 gitu kan. Kemarin tetanggaku ini diangkut rame-rame, lupa apa? Naik apa? Naik elf, diangkut kemana? Di Lompokno dulu di Magetan misalnya, atau di Tulungagung misalnya. Habis itu diantar lagi kemana gitu. Nah itu nanti bagaimana cara kita untuk bisa mendeteksi dini bukti-bukti apa yang harus dikumpulkan oleh pendamping Pokja 1 gitu ya. Jadi langsung bikin pendampingan gitu ya. Terus nah tujuannya apa? Kalau di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tidak semua kejahatan itu harus dijelaskan maksudnya apa. Gitu enggak. Misalnya pemaksaan perkawinan. Semoga nggak ada yang baru tahu ya. Jadi pemaksaan perkawinan itu bagian dari tindak pidana kekerasan seksual. Jadi kejahatan itu kan ada unsurnya apa, tapi tidak harus mensyaratkan adanya maksud. Tujuannya apa? Misalnya orang tua memaksa anaknya untuk nikah dengan pelaku yang memperkosanya. Itu penyidik tidak perlu menggali motif Anda menikahkan anak Anda dengan pelaku itu apa, itu tidak perlu tanya itu karena tidak membutuhkan penjelasan maksud. Kalau di TPPO itu dibutuhkan, tujuannya itu apa, maksudnya apa gitu kan. Oh untuk kerja paksa, untuk pengambilan organnya gitu. Teman saya itu ada Bu di Surabaya itu, dia itu anak muda usia produktif sekitar belum 30. Dia itu saking yatim piatu gitu ya, hidupnya itu di jalanan, tapi dia sangat pinternya karena dia rutin ikut pengajiannya MHI Najib. Di setiap pengajian dia ikut gitu, tapi dia nggak pernah sekolah tapi pinter gitu, bicara apapun dia bisa karena dia ini belajar di ilmu kehidupan gitu. Sampai akhirnya dia tuh bercerita punya inisiatif untuk menjual organnya itu di rumah sakit Universitas Erlangga gitu.
dia sudah menjalani medical check up dan itu legal. Ternyata tidak memenuhi syarat gitu katanya. Betapa tidak berharganya aku waktu itu Mbak, sampai organku aja sampai gak payu gitu. Nah ini kan, tapi itu kan satu contoh dari mungkin banyak kasus yang pastinya tidak teridentifikasi gitu ya. Dia sekarang sudah menikah, istrinya S2, tapi dia SMA aja nggak lulus, tapi istrinya S2 UM gitu. Itu saking jodohnya gitu ya. Tapi emang dia pintar banget gitu. Nah, di sini tujuannya adalah selain hal yang sifatnya eksploitasi seksual, ini juga melacurkan orang lain. Nah, kayak saya tadi cerita belum selesai ya. Jadi ada sebuah komunitas namanya Red Line di Jombang. Itu karena pendampingannya kelompok rentan yang saya maksud itu termasuk orang dengan orientasi gender yang berbeda. Dia itu melakukan riset di Jombang untuk mengorganisir pekerja-pekerja seks di Kabupaten Jombang. Karena dia tuh membentuk komunitas pekerja seks, tapi tidak dalam rangka ngajak orang untuk jadi pekerja seks gitu ya, tapi untuk menekan penyebaran HIV/AIDS di Jombang, yang itu adalah pekerja seks. Kapan hari itu saya menonton liputannya CNN yang sangat detail, bagaimana pekerja seks itu perempuan-perempuan yang dia istilahnya dulu itu pedila ya, perempuan yang dilacurkan atau karena keadaan dia melacurkan diri itu, dia sadar bahwa dirinya itu positif, HIV positif gitu, dan dia tidak punya kesadaran untuk memakai pengaman gitu. Sehingga otomatis pastinya berpotensi menularkan penyakitnya ke kliennya, kliennya misalnya, tapi ya dan pelanggannya ya gitu ya Bu ya. Kok klien sih? Kan jasa dong ya. Salah. Nah, ternyata Bu, Red Line ini karena dia itu kerjaannya itu kayak di edukasinya itu di kayak klub-klub gitu kan. Di klub-klub di beberapa spot-spot di Jombang itu apa gitu. Dia itu istilahnya itu apa? Dia melakukan riset di sana. Riset tentang perubahan perilaku, pemahaman tentang kesehatan reproduksinya. Ternyata di situ banyak di antara dari yang diorganisir mereka untuk diedukasi agar tidak menularkan atau menekan infeksi menular seksual itu, ada 250 pekerja seks yang dia bisa bina dengan harapan mereka mungkin akan selesai gitu ya, dia bisa berdaya secara ekonomi tanpa harus mengeksploitasi ketubuhannya gitu. Ternyata di situ banyak sekali pekerja seks itu anak ibu-ibu yang kita prihatin. Dia sekolah aktif, dia masih sekolah gitu. Bahkan saya ketemu itu dia masih sekolah. Sekolahnya di mana? Ya di Jombang kota ini gitu. Pas pulang sekolah gitu dia pengen main ya tetap open BO gitu bahasanya gitu. Nah ini yang nampaknya agak sulit untuk dirangkul karena mereka hanya terbuka sama orang-orang yang tidak menstigma dia gitu. Kalau biasanya sendiri kayaknya nggak bisa deh kalau jangkau mereka itu ya, karena saking tertutupnya komunitas ini gitu. Nah nanti jenengan bisa checklist ketika pastinya ditanya itu termasuk jenis trafficking apa enggak yo gitu. Nanti kalau misalnya udah ada perekrutannya ya udah berarti ini udah masuk nih trafficking nih gitu kan. Nah jika di antara 1, 2, 3, 4, 5 di antara kelima ini kok ada satu gitu ya, nah berarti kita harus identifikasi lagi caranya ada atau tidak. Kalau ada udah pasti dipastikan bahwa dia korban trafficking gitu. Nah di sini udah dinotis Bu bahwa untuk dianggap sebagai pelaku ia tidak harus memindahkan korban selama ia menerima atau menampung dengan tujuan eksploitasi, maka ia adalah pelaku. Aku duduk Pak Joko misalnya ya, Pak Joko itu bukan pelaku trafficking, dia tidak memindahkan kok, tapi dia turut serta gitu, misalnya. Jadi kita bisa kritisi di situ. Nah, modus operandinya macam-macam gitu ya. Salah satunya adopsi bayi. Ini saya ada cerita nih Bu, adopsi bayi ini ya terjadi di Jombang loh ini. Tahun 2021 ada seorang perangkat desa itu datang ke kantor kami Bu. Saya nggak bisa sebutkan namanya. Pokoknya di salah satu daerah
Utara Jombang. Gitu. Dia datang, dia perangkat desa, dia perangkat desa yang kemudian karena lama nggak punya anak 10 tahun lebih, dia ngadopsi bayi yang dia sendiri tidak pernah tahu itu orang tuanya itu di mana. Sampai akhirnya anaknya dibawa ke kantor, lucu banget, anaknya itu gemuk gitu kan, lucu banget, ganteng gitu kan, cowok. Terus udah mau TK, gitu. Karena dia udah mau TK, otomatis dia butuh administrasi kependudukan kan, dia butuh diberikan haknya untuk mendapatkan hak sipil politik gitu kan, dengan identitas lah minimal gitu kan. Nah ternyata waktu itu saya sudah bilang nanti kami bantu ngurus adopsinya, kita bantu komunikasikan ke dinas sosial, bahkan nanti sampai persidangan permohonan ke pengadilan agama nanti kami bantu Pak. Itu saya udah ngecek satu-satu kakaknya panjenengan dan lain-lain. Terus saya minta didampingi kami dengan Pak, pokoknya gimana caranya tanpa saya harus minta tanda tangan ibu biologisnya anak ini bisa dengan mudah kami adopsikan. Terserah Mbak nanti gimana caranya. Nah, kami advokat itu, pengacara itu kan juga bekerja dengan hati nurani Bu ya. Apalagi kita kalau tahu bahwa isu-isu seputar TPPO ini sangat dekat dengan kita gitu kan. Saya tanya lebih detail itu dia sangat defend itu artinya nggak bisa terbuka gitu ya. Kayak ada yang ditutup-tutupi, Pak, jenengan dapat anak ini, dia datang sama istrinya. Dapat anak ini tuh dari mana gitu kan. Sampai akhirnya bidannya itu karena dia waktu bawa anak ini cuma dapat buku KIA, habis itu ada stempel bidannya. Saya langsung konfirmasi ke dinas, ternyata bidan ini bidan yang bermasalah, bidan yang lagi jadi buronan katanya begitu. Gitu. Sampai saya datangi bidannya Pak, kalau misalnya bidannya itu memang ada di situ, saya datangi bidannya. Saya koordinasikan dengan dinas, ternyata bidannya emang nggak ada di rumah, sudah nggak praktek di situ. Itu cuma ada stempel doang dari bidan, dan Bapak dapat bayi ini waktu itu ambilnya di mana? Di praktek bidan. Sekarang kan bidan nggak boleh praktek ya. Di praktek bidan udah lama kan. Di praktek bidan terus dia ternyata ngambilnya di rumah sakit pelengkap. Kayak COD-an gitu Bu. Gitu. Iya beneran serius. Jadi dia diambil di rumah sakit pelengkap, udah dibawa pulang. Gitu. Dan itu ada transaksi duit apa enggak kan kita nggak pernah tahu ya. Gitu. Dan dia tidak pernah tahu ibu kandungnya di mana. Gitu. Dan ini kemudian juga membuat kami pusing di pendampingan bareng sama dinas BPPA waktu itu kan. Nah, ini patut diduga bahwa dia adopsi, habis itu berkasnya masih di saya berbulan-bulan, nggak diambil. Gitu sampai akhirnya nggak tahu dia dengan cara apa, saya juga nggak tahu. Yang jelas anak itu kalau tidak atas putusan penetapan dari pengadilan agama kan nggak bisa adopsi ya. Nah akhirnya kan beberapa bulan dia nggak balik ke kantor, berkasnya diminta sama dia. Gitu. Ya udah kita kasih aja gitu. Tapi dia sudah paham bahwa institusi lembaga layanan pemerintah maupun masyarakat tidak akan bisa membantu dia. Gitu. Karena dia waktu itu nggak punya pengetahuan bahwa sepenting dia mendapatkan seorang anak, tapi cara dapat anaknya apakah dengan cara yang mempertimbangkan harkat martabat anak atau tidak gitu. Nah ini yang kemudian juga jadi persoalan real terjadi di 2021. Nah, tren pola perekrutan ini cenderung dilakukan secara personal dan terbuka dengan memanfaatkan kerentanan. Mbak, iki lho enek flyer ke luar negeri, kok sama bisa golek uang, sak uangnya tak regani 200.000. Akhirnya apa? Prakteknya tidak dilakukan secara tertutup di akun sosial media, enggak, door to door, dari pintu ke pintu. Wis Mbak, iki kok Mbak, gaji pertama sama kok dikasih properti gitu kan. Terus nanti sampean orang tuanya akan ada dikirimi rekening tersendiri ke keluarganya sama nggak usah. Pokoknya budal wong tok Mbak, wis pokoknya siap lahir batin gitu, wis nggak usah repot dengan administrasi. Jadi ditinggal aja khawatir gitu. Itu strategi marketing yang mematikan tuh ya. Gitu. Nah, kerentanan ini menjadi semakin berlapis ketika korban tidak pernah tersentuh akses informasi pencegahan dari pemangku kebijakan, nggak pernah ikut forumnya PKK bahas TPPO gitu. Ya kalau saya tahu ya saya mungkin lebih curiga, tugas kita kan curiga ya.
Curiga itu kan bagian dari preventif yang positif ya, gitu. Karena mitigasi pertahanan diri gitu. Nggak pernah dapat ini ada forumnya PKK nggak pernah ikut gitu kan. Nah, sebatas dia tahunya ya, tahu infonya dari mana? Yuk dari calonnya, dari sponsornya, dari perusahaan penempatan pekerja migrannya gitu. Karena apa? Sosialisasi di desa, di kecamatan, di kabupaten nggak masif bicara SOP, yang masif calonnya door-to-door. Gimana betul? Nah, kemudian PPPO itu tidak melihat penempatan prosedur atau tidak prosedural. Sebenarnya itu bukan persoalan legal dan tidak ilegal. Yang legal pun itu juga ada pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan gitu. Misalnya nih Bu ya, contohnya ya. Di 72 perusahaan di Timur Tengah tidak bisa membedakan mana sing PPPO dan tidak. Kultur budaya di Timur Tengah, saya nggak bicara spesifik Timur Tengahnya negara mana, kalian jenengan tahu sendiri mayoritas yang disasar itu di mana. Mereka menerapkan sistem rental system atau over outsourcing. Rental sistemnya itu adalah perempuan-perempuan yang notabene digaji lebih murah daripada laki-laki, itu dia dikumpulkan di dalam sebuah rumah panti pekerja, di mana di situ sistemnya adalah rental gitu. Jangan kalau rental mobil itu berapa biasanya? Hitungannya per jam apa per hari? Per jam Bu. Alphard. Per harinya berapa Bu? 300.000. Tergantung bagus baiknya mobil ya gitu. Adakah yang 400.000 gitu? Nggak ada ya. Paling normal ada yang 175 gitu, kalau di kampung-kampung itu udah bisa dipinjem. Nah, mereka sistemnya begitu. Jadi kayak callingan aja. Nanti dijadwal, kamu jam segini nanti bekerja di rumahnya majikan A gitu kan. Nanti habis itu ya udah by kerjaan seharian itu gitu. Jadi kalau nggak ada kerjaan ya dia nganggur di panti itu gitu. Sistemnya itu begitu Bu. Namanya rental. Ini trafficking apa tidak? Trafficking. Sehingga kita tidak bisa bilang, nah, dia kan ikhlas, dia kan itu, dia kan mau, dia kan menyepakati. Nggak bisa. Ada kontrak kerja nggak kayak gini? Nggak ada. Kontrak kerjanya paling sama agensinya aja. Mungkin apa boten? Tuh. Nah, kemudian ada juga nih Bu, modus iming-imingnya berdasarkan data kasus yang kita juga identifikasi, itu iming-iming pilihan fee. Jadi kalau di brosurnya itu sangat menarik sekali. Di lembar brosurnya itu mereka ditawarin, kalau Mbak minta pulang setahun sekali fee-nya sekian ya. Kalau minta pulangnya 5 tahun sekali nanti fee-nya sekian. Jadi ada pilihan-pilihan fee, silakan Mbak pilih sendiri gitu lah. Nah ini juga jadi modusnya mereka. Atau pilihan furnitur. Ini berdasarkan cerita penyintas pekerja migrannya kawan-kawan jaringan. Pilihan furnitur itu juga bisa jadi satu modus iming-imingnya. Jadi nanti kalau kamu sudah masa kerjanya udah setahun, setiap akhir tahun kamu bakal diajak ke toko properti, terserah milih apa gitu kan, milih beli sofa, milih beli lemari, nanti dikirim ke Indonesia atau dari Indonesia nanti ada perusahaan dari Indonesia yang akan mengirimkan ke alamat rumahmu gitu, sebagai simpanan asetmu selama bekerja di luar negeri. Itu berdasarkan cerita kawan-kawan penyintas gitu ya. Nah kemudian kesejahteraan dan jalan-jalan ke luar negeri, nanti bisa ini foto di Twin Tower Malaysia gitu. jadi sangat bergaining, sifatnya ini fun food, fun fashion gitu. Kemudian mendapatkan visa umroh dan haji, kuota nanti kamu langsung haji di sana gitu. Jadi yo kerja yo ibadah gitu. Bayangin, coba bayangin. Kita aja kuota haji aja berapa tahun sekarang Bu? Berapa Bu? 32. Iya benar. Apalagi saya hitung juga. Kemarin itu ya, sekitar segitu Bu. Ternyata harus berlama-lama ya. Dia dijanjikan
bisa umroh kapan aja, haji kapan aja. Terus kemudian job formal bukan pekerja domestik, dibilangnya kerjanya di perusahaan gitu, tapi di sana jadi PRT, pekerja rumah tangga. Nah, ini Bu, tantangan yang seringkali disalahartikan. Yang pertama adalah ada kesalahan dalam memandang TPPO yang hanya sebatas dimaknai masalah ekonomi. Apakah TPPO itu hanya problem ekonomi? Tidak. Di situ ada faktor psikologis yang saya cerita tadi. Ketika dia berangkatnya itu kok dalam kondisi depresi, berarti di situ ada problem psikologis gitu. Dia harus ceria, harus happy, harus bahagia. Tempat yang paling menyedihkan di dunia itu di mana? Bisa kalau dengan scroll di IG, di bandara. Ya sih Bu, bandara kan tempatnya orang nangis ya. Kalau jenengan ke terminal 1 apa 2 itu yang orang-orang umroh itu, terminal 1 ya di Juanda Surabaya, itu kan pasti orang-orang pada nangis gitu ya. Bahkan di pesawat nih saya itu pernah satu pesawat sama orang Madura yang setelah dia di KDRT suaminya pergi tanpa tahu kabarnya, dia duduk sebelah saya gini, dia udah 5 tahun nggak pulang gitu. Habis itu saya ikut nangis terharu Bu, dia masih muda banget ya, masih seusia saya gitu mungkin ya. Dia nggak pernah tahu anaknya itu tiba-tiba udah gede. Waktu ditinggal tuh anaknya masih bayi, pas dia pulang anaknya ternyata udah gede. Itu saya bersamai, saya pernah, karena saya sendirian ya, nggak ada tanggungan apa-apa. Jadi waktu saya pulang itu kok saya ikuti, karena kita kenal di perjalanan, jadi teman perjalanan. Pas saya amati dia, pas keluarganya jemput itu wah nangis semua orang Madura. Saya itu nangis, seneng. Kepulangannya itu kok juga membuat saya seneng gitu ya. Ternyata dia bertahun-tahun nggak pulang, dan kesedihan itu sangat bisa dirasakan ya. Misalnya kita dekat dengan isu TPPO, pas kita ke bandara kita udah pasti ini sih dicerita neng PKK ini ya, ternyata ya prakteknya begini ya gitu. Betapa pada saat itu dia kondisinya pasti kalut banget ya. Jadi empati kita itu kayak semakin menguat gitu. Ada kesalahan penindakan yang tidak sejalan dengan undang-undang, masih lambannya penanganan no violence no justice gitu. Maksudnya apa Bu? Kalau kasusnya nggak rame, jadi atensi publik, maka nggak ditangani gitu. Kemarin itu si Kompas TV itu sedang membuat liputan investigasi yang komprehensif tentang judi online gitu. Di sini adakah temuan saya di masyarakat itu mereka kesulitan banget nyari narasumber yang korban judi online-nya itu perempuan anak gitu. Kemarin sebenarnya saya pengen minta Kak Nina tuh ya, saya ajak pendamping korban di pojok itu untuk bercerita bagaimana dunia cyber itu sangat bisa memvisual orang terinternalisasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran gitu. Seperti yang terjadi ya saya sering banget ceritakan itu di daerah Jombang sini ya. Jombang itu anak SD kelas berapa? Kelas 6 SD, dia itu kebelet pinjaman paylater. Nah di sini siapa yang akan kebelet pinjaman paylater gitu ya? Di kelas 6 SD itu udah aktif banget gadget dan pinjaman Shopee paylater itu loh. Tahu nggak sih Bu? Tahu ya? Orang pinjaman di Shopee itu tahu nggak sih Bu? Tahu kan ya? Oh nggak tahu, iya nggak tahu. Saya tahu dari dulu, maksudnya nggak tahu sampai separah itu. Jadi karena dia punya pinjaman paylater, dia kenalan sama orang di sosial media, diminta untuk nanti tak bantu, karena dia takut banget kalau ibunya itu tahu. Karena kalau paylater kan otomatis alamatnya kan di alamat yang dituju ya. Saya nggak pernah tahu sih cara Shopee menagih customernya itu gimana, saya juga nggak pernah tahu. Tapi dia takut banget gitu. Itu waktu itu pinjamannya berapa tuh Mbak Nina waktu itu? 1 juta aja. Gitu. Akhirnya dia kenal sama orang di sosial media, disuruh untuk dikirimi video itu telanjang gitu, anak kelas 6. Kamu bikin video gini nanti tak bantu melunasi pinjaman paylatermu gitu. Habis itu dia memproduksi video telanjang itu sampai 40 lebih ya.
Nah, di video telanjang yang dia produksi itu ternyata benar dibantu untuk nyicil pinjaman payletternya itu, Bu, gitu. Sampai akhirnya kasusnya dilaporkan ke Polres Jombang. Tapi karena itu di dunia maya gitu ya, perangkatnya Polres itu tidak secanggih Cyberpolda Jatim gitu. Karena kalau di Polres itu kan biasanya didampingi tipiter, itu namanya unit tindak pidana tertentu. Itu berapa puluh kasus dampingan WCC itu yang belum bisa diproses hukum ya gitu. Sehingga kalau korban harus laporan ke Polda, ini kan waktu, biaya gitu ya, pikiran dan lain-lain itu juga jadi pertimbangannya. Jadi beratnya kalau sudah membawa ranah sosial media itu di situ, Bu. Nah, banyak anggota gugus tugas yang belum maksimal program kerjanya gitu. Nah, yang paling penting digalakkan itu adalah bagaimana mungkin edukasi KIE, sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pokja di setiap PKK, di desa, kecamatan, sampai di level kabupaten itu sebisa mungkin juga menyasar kelompok-kelompok rentan termarginalkan di desa-desa yang jauh dari akses. Di setiap tahun Wonosalam itu, Bu, data catatan tahunannya WCC itu tidak pernah 2 tahun ini kita nggak. Tahun ini ada sih ya. Oh nggak ada. Tahun kemarin ada. Oh tahun kemarin ada. Dan itu angkanya sangat kecil banget. Angka kasus paling banyak terjadi itu di mana kecamatannya? Nomor 1 di data kami itu Jombang. Nomor 2 itu Diwe, ya Diwe. Nomor 3 itu Jogoroto. Pokoknya sak putaran Jombang ini aja. Gitu. Tapi apakah kemudian di kampung itu nggak ada kasus? Di Ngusian nggak ada kasus? Kalau jenengan cek data simfoninya Kementerian Perlindungan Anak, Jawa Timur itu kan peringkat 3 nggak salah. Setelah Jawa Tengah sama Jawa Barat. Nah, kalau dilihat dari peta sebaran wilayah kekerasannya, Papua itu 0 kekerasan loh, Bu. Apakah PKK-nya itu maju? Atau PKK-nya itu sangat responsif sampai Papua? Di Papua itu nggak ada kekerasannya yang dilaporkan ke KPPA. Jadi poinnya apa? Di situ ada hambatan yang namanya hambatan akses. Jadi layanannya itu tidak aksesibel. Layanannya ada, mungkin saja ada, tapi mungkin ketua penggerak PKK, pokja-pokjanya tidak sekeren Bu Aston gitu ya. Sehingga mungkin banyak sekali kasus-kasus yang justru tidak terlaporkan. Bukan berarti di sana tidak ada kasus gitu. Jadi bisa jadi indikasi bahwa masyarakatnya belum teredukasi, makanya tidak ada mekanisme pengaduan, pencegahan, pelaporan gitu ya. Nah, mungkin beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah di poin pencegahan ini menyediakan informasi yang memadai. Cara migrasi dengan aman itu seperti apa? Gak hanya migrasi ke luar negeri gitu ya, nanti juga migrasi ke dalam negeri ini gitu. Jadi kesenjangan timur itu sangat kerasa banget sih, Bu. Tiket pesawat kalau mau ke Papua aja berapa tuh? Sekitar 4 juta, PP 8 juta. Kalau mau ke Batam murah banget, 800.000 kalau promo udah nyampe Batam. Padahal sebenarnya kalau ditarik garis peta wilayah itu juga sebenarnya sama-sama jauhnya gitu ya. Walaupun mungkin lebih jauh Papua gitu, tapi kesenjangan aksesnya itu kerasa banget gitu. Nah di Jombang itu juga begitu, jangan sampai di wilayah-wilayah kecamatan yang memang jauh dari pusat kota itu tidak maksimal kita dalam menjangkau edukasi maupun layanannya. Nah kemudian di penuntutan, nah kerjasama dengan institusi penegak hukum ini kemudian menjadi hal yang sangat penting sekali. Kebetulan kalau WCC Jombang ini kami ber-MOU dengan Lapas Jombang untuk pembinaan WBP, warga binaan pemasyarakatan yang dia berkonflik dengan hukum gitu. Jadi kemarin ada total 22 tahanan perempuan itu yang setiap bulan intensif kita beri wacana kesadaran hak gitu, kesadaran hak hukumnya, konsultasinya, agar dia bisa reintegrasi sosial di masyarakat dengan positif, nggak balik lagi gitu. Karena sekarang ini trennya kan habis dari lapas keluar masuk lapas lagi gitu. Kalau jenengan ingat kasus Nia yang kemarin gadis penjual gorengan itu ibu-ibu, itu pelakunya ini residivis gitu kan. Residivisnya ini kejahatan apa coba?
Si Nia ini kan diperkosa, habis itu dia dikubur kan di hutan ya, di hutan. Ternyata pelaku perkosaannya ini dulu pernah masuk di lapas, kena kasus narkotika, sama ternyata dia juga termasuk penjahat asusila gitu. Pas dia pulang ke kampungnya, ternyata dia melakukan kejahatan yang lebih sadis gitu. Maksudnya kita kan berpikir apakah selama dia di lapas dia lebih terdidik gitu ya, lebih terdidik untuk semakin expert untuk melakukan kejahatan gitu. Karena faktanya, sebenarnya saya juga ini ya kami bekerja sama juga dengan Pengadilan Negeri Jombang, juga aktif di Posbakum Pengadilan Negeri. Itu banyak sekali terpidana kasus narkotika yang tadinya itu dia pemakai, itu pas udah menjalani hukuman, habis itu dia ditahan lagi pengedar gitu, meningkatkan kejahatannya ya. Nah kita itu juga ada Bu cerita seorang ibu dijak bojone maling motor, mencuri motor. Waktu itu beli susu kan, beli susu di toko pinggir jalan itu, susunya itu didelejoke motor gitu kan. Jadi dia disuruh jogon aku tak kerja, pamitan sih kerja, ambil motor orang maksudnya. Akhirnya si suami itu ketangkep. Nah karena istri kan dianggap turut serta, dia juga ketangkep gitu kan. Nah tapi si istri ini peranannya kan jaga ya, saya jaga motor miliknya sendiri, nggak tahu juga hasil colongan apa enggak. Dia waktu itu pengen ngasih buat support anaknya di rumah, itu anaknya masih bayi, itu belum masih 6 bulan kalau saya waktu itu usianya kan. Akhirnya ini suami istri dibawa ke Polres, ditahan di lapas, waktu kita ketemunya di lapas. Terus kemudian kita tanya, kamu di rumah meninggalkan siapa? Bayi itu mau saya minta ampun. Kita sampai kirim psikolog ke lapas Ibu. Kita kirim psikolog ke lapas, terus dia dikasih penguatan. Ternyata kalau dilihat dari riwayat kekerasan dari si istri, si ibu ini, ternyata dulu dia itu SMA kelas 2 putus sekolah karena hamil. Dia ada kehamilan tidak diinginkan gitu ya, sampai akhirnya melahirkan si anak ini, dia putus sekolahnya. Jadi ini kan termasuk kejahatan yang sangat terstruktural banget ya. Jadi berawal dari kasus persetubuhan anak di bawah umur, itu masalah satu. Kemudian disolusikan dengan menikah, itu masalah 2. Nikahnya ternyata siri, itu masalahnya 3. Pas nikah siri dia nggak dinafkahi suami, dinafkahi dengan jalan melanggar tindak pidana, itu kesalahan ketiga. Nah terus kemudian membuat dia harus ke lapas, ini kesalahan keempat lagi, kesalahan pilihan solusi ya, pilihan-pilihannya dia nggak punya alternatif lain selain memilih itu. Ini udah kelima lagi. Kemarin Kak Nina itu ke salah satu balai desa di Jombang, diundang sama Pak Mudin ya, Pak Mudin sama perangkat desanya. Ini lucu nih ceritanya nih. Pendamping WCC diundang untuk mediasi damai, di mana bapak ibunya korban ini ngotot untuk menikahkan si korban dengan pelaku. Korbannya ini usianya 17, pelakunya 16 tahun, lebih muda setahun dari ini sekarang hari apa Bu? Selasa. Teman-teman kesananya hari Senin kemarin, Senin. Terus kemudian bapak ibunya ini pokoknya kita kan hanya sebagai pendamping kan hanya bisa ngasih konsekuensi kan. Kalau nikah ini konsekuensinya A, B, C, D. Memang tugasnya PKK juga begitu Bu. Seyogianya itu memberikan alternatif pilihan solusi. Kalau kamu milih A konsekuensinya A, milih B konsekuensinya ini gitu kan. Nah dia itu hanya tahunya konsekuensinya adalah bagaimana anak dalam kandungannya ini pas di kakaknya itu pas di aktenya tersebut ada bapak sama ibu. Pertimbangannya just administratif. Habis itu kita kasih kita edukasi konsekuensi. Kita hanya memberikan edukasi konsekuensi. Bu, kalau misalnya disolusikan dengan menikah, konsekuensi yang pertama adalah ketika jenengan harus siap untuk
jenengan harus siap jika kemungkinan terburuk si suami ini tidak bertanggung jawab. Nanti konsekuensi yang lain anaknya jenengan bakalan ditinggal. Bagaimana mungkin kita membebankan tanggung jawab nafkah kepada anak usia 16 tahun dengan istri yang usia 17 tahun? Jadi tanggungan orang tua apa Bapak? Konsep rumah tangga, konsep nafkah, konsep kepala keluarga apa betul-betul bisa dipahami anak usia 16 tahun? Nah, yang kedua yang jadi problem adalah ibu bapak korban ini pengen korban tetap bisa melanjutkan pendidikan formal, tetap ingin kembali ke sekolah sampai kelas 3 sampai lulus gitu. Sampai lulus SMA lah Mbak minimal. Ya kami sampaikan di peraturan Permendikbud 46 2023 itu tidak mengenal solusi kawin anak. Gimana Mbak? Konsekuensinya kalau jenengan mengkawinkan dia dengan bapak biologisnya, maka dia secara otomatis tidak bisa mendapatkan pendidikan yang formal. Ini beda prakteknya dengan kasus perkosaan di kampus. Itu dia dalam kondisi hamil itu tetap dipenuhi loh Bu, akses pendidikannya. Dia sekolahnya daring dalam kondisi hamil. Bahkan pada saat kehamilan usia berapa itu dia olahraga kan? 7-6 bulan ya, dia tetap masuk sekolah. Itu lari-lari, disuruh olahraga ya olahraga gitu. Itu ada perspektif itu dulunya, karena dia memang korban perkosaan, pelakunya udah nikah, dia masih SD gitu. Tapi kalau dengan kesadaran untuk dinikahkan kan berarti orang tua ini kemudian bisa mencederai ini ya, implementasi dari aturan pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu sendiri. Nah mungkin hal yang seperti itu juga sangat penting untuk bisa ditransformasi ke masyarakat gitu ya. Selain itu di aspek perlindungan ini rehabilitasi, shelter, reintegrasi dan lain sebagainya. Nah, apakah di Jombang ini baik-baik saja? Nah kita lihat, mungkin saya coba tracking di beberapa publikasi kasus. Ketika korban trafficking asal Jombang dieksploitasi di Malaysia, terus tinggal bersama pacar, siswa SMP korban trafficking di Jombang sudah 6 bulan tak sekolah. Ini hubungan ini ya apa? Kalau sudah ada proses penyekapan, ini bisa diidentifikasi perbudakan seksual sebenarnya Bu. Karena perbudakan seksual itu ini ya, manusia itu tidak punya kedaulatan terhadap tubuhnya, jadi dieksploitasi terus. Kemudian nah di Jatim sendiri ini ada kasus di mana ratusan pekerja migran diselamatkan, polisi tetapkan 9 tersangka. Ini Bu, kalau ngomongin tersangka di Undang-Undang TPPO ini secara eksplisit mengatur ke-9 orang ini punya tanggung jawab untuk memberikan kerugian material dan imaterial, restitusi kepada korbannya. Tapi apakah penegakan itu kemudian mulus? Ini juga PR. Nah, Kementerian PMK ini mengidentifikasi sekian 600 sekian ini menjadi korban TPPO sepanjang 2024. Paling terbanyak ini di Riau. Riau itu berarti negara kepulauan, termasuk Batam yang saya ceritakan kan termasuk konteks kepulauan gitu. Ternyata ini banyak banget gitu kan. Sebenarnya di Jombang ini ada beberapa ya gitu, selalu ada sih, setiap tahun kita nggak pernah nggak ada di Jombang, selalu ada muncul di catatan tahunannya kan. Nah, hak-hak korban itu apa aja gitu kan. Berarti kalau kita berbicara aspek pencegahan, penanganan, penuntutan, maka kita juga harus kenali haknya yang bisa kita berikan kepada korban itu apa aja. Pertama adalah memperoleh perlindungan dan keamanan pribadi, keluarga, harta benda, mendapat penerjemah kalau misalnya dia disabilitas gitu ya, ikut serta dalam proses pemilihan dan menentukan bentuk perlindungan gitu. Jadi dia harus dilibatkan secara partisipatif gitu. Jadi kamu kamu nyamannya pulang kemana gitu kalau mau reintegrasi sosial. Kalau saya pulang ke rumah, saya itu justru berangkat ke luar negeri itu karena saya di KDRT sama suami Mbak. Nah misalnya kami harus dipaksa untuk pulang ke rumah saya lah, yo saya kembali ke siklus itu lagi gitu. Jadi kita bantu dia untuk mengidentifikasi di tempat mana yang itu nyaman untuk kepulangannya.
Kemudian mendapatkan penasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan. Di Jombang itu pemerintah daerah itu bisa fasilitasi shelter itu sampai 14 hari gitu. Di WCC juga bisa fasilitasi rumah aman gitu ya. Gitu. Jadi mungkin kita ini kalau rumah aman ini biasanya kendalanya itu di soal kapan sampai kapan gitu kan. Sementara di kondisi tertentu itu ada korban yang membutuhkan rumah aman itu bahkan sampai berbulan-bulan. Nah itu biasanya kerjasamanya dengan provinsi. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mereka juga harus diinfo kapan pelakunya ini bebas, biar tidak ada kekurangan lagi. Nah kemudian di aspek rehabilitasi di sini ini adalah merehabilitasi kesehatannya, sosialnya, pemulangan bagian dari reintegrasi sosial. Nah, kemudian di poin reintegrasinya di sini adalah bisa diajukan siapapun bisa mengajukan Bu. Kalau PKK masuknya di mana ya? Mana Bu PKK? Pihak lain yang mengetahui dan melaporkan kasusnya kepada polisi. Jenengan ini juga disebutnya sebagai aktivis-aktivis desa gitu ya, pekerja sosial gitu. Pendamping relawan ini bisa nih masuk nih PKK, pendamping relawan, pekerja sosial masuk, pihak lainnya masuk, teman korban nih masuk gitu kan. Korban nih masuk, semoga korbannya Bu nggih. Nah, ini udah nih. Nah, alat bukti apa nih yang harus disiapkan nih gitu kan. Nah, kita mengacu pada 6 alat bukti ya. Tapi sebenarnya kalau eksploitasi seksual itu udah sederhana banget. Satu keterangan korban ditambah 1 alat bukti itu udah bisa diproses hukum kasusnya. Ini kalau ada unsur eksploitasinya, itu ya, eksploitasi seksual maksudnya. Nah, kemudian di sini itu untuk mendapatkan seseorang menjadi tersangka kan minimal ada 2 alat bukti, gitu. Nah, 2 alat bukti di sini itu kalau kita mengacunya dikawinkan dengan undang-undang TPKS, maka ini bisa disederhanakan lagi, keterangan korban sama 1 alat bukti udah bisa dijerat gitu kan. Selanjutnya, oke ini Bu, nanti jenengan bisa identifikasi itu gini. Di poin dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, proses pemindahan itu ada alat buktinya. Jadi misalnya jenengan ada tetangga jenengan kok dari buruh migran, Pak, lah sama ini jari ini budal nang gone Malaysia terus oleh. Iya Pak, aku dibujuki karo wong. Lah buktine sama niku temen tambah ke Malaysia, ya beneran tambah ke Taiwan. Iya Pak, aku bener lho, lah buktine endi gitu kan. Tapi tiketnya wis tak suwe ya Mbak. Tak iku Mbak, tak iberno ya Mbak, tapi gak pesawat loh Bu ya Mbak. Udah tak buang Mbak gitu kan. Nah ini jenengan bisa edukasi bahwa dokumentasikan setiap catatan perjalanannya gitu kan, mulai dari boarding pass gitu kan, tiket, kartu keluarga, alat akte dari sifatnya penting ini harus dibawa. Nah kemudian cara untuk mendokumentasikan agar unsur tindak pidana cara ini dapat dibuktikan, maka yang harus dipersiapkan adalah ini dijanjikan bekerja di kantor kafe gitu ya. Misalnya ditanya di iklan, saya dapat infonya dari flyer dari akun Instagramnya yang saya asma itu Bu Siti. Bu Siti ini contoh aja Bu, nggak apa-apa Bu ya. Bu Siti ini seneng medsos nang TikTok. Mari ngono Bu Siti jadi agensi siap. Jadi agensi dikongkon posting kok sak postingan tak kayak saya ketemu kamu. Pokoknya gaya flyer gitu kan. Habis itu ditanya nih sama penyidik, kamu dapat info bekerja di Hongkong ini dari mana? Dari Bu Siti gitu kan. Lihat postingannya Bu Siti, iya. Nanti Bu Siti diperiksa, dipanggil sama penyidik. Diperiksa, kenapa Anda kok sampai dapat informasi itu gitu kan. Nah ini kemudian supaya ini ya untuk mengelabui gitu. Dan biasanya kan namanya flyer itu kan sangat engaging banget gitu Bu ya, sangat menjanjikan sekali gitu ya. Nah untuk membuktikan eksploitasi ada atau tidaknya eksploitasi di sini kan sifatnya subjektif, maka harus dibuktikan dengan surat.
gitu. Suratnya apa? Visum gitu. Kalau sudah terjadi persetubuhan dengan majikan atau tidak gitu. Nanti visum yang berbicara di sana gitu. Sekarang itu yang juga kenapa kok kontrasepsi, tadi saya kan membuka dengan kontrasepsi dan sterilisasi itu bagian dari tindak pidana kekerasan. Di praktek buruh migran itu banyak banget Bu. Ada, ini berdasarkan riset kemarin itu kan ada konferensi pengetahuan perempuan di Brawijaya. Itu kalau jenengan cek websitenya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, ada satu rubrik abstrak yang diterima oleh Universitas Brawijaya dan Komnas Perempuan, itu berbicara tentang pemaksaan sterilisasi bagi pekerja migran. Jadi ada sebuah agensi itu yang mensyaratkan kamu kalau misalnya mau berangkat ke luar negeri, ke negara tujuan, maka kamu harus mau disuntik KB. Di apa itu istilahnya itu? KB suntik 6 bulan, 3 bulan. Itu dia harus menjalani suntik itu. Kalau kamu nggak suntik itu, maka kamu nggak boleh berangkat ke sana, gitu. Nah, terus dia tuh pernah protes ke menjadi informan teman kami itu namanya Kak Yuni. Kalau bisa jenengan cek di apa abstraknya yang dikirim ke Brawijaya itu, ternyata di sana nggak semuanya tuh nikah loh Bu, gitu. Ada yang dia masih lajang, tapi dia diminta suntik KB. Ini kekerasan seksual bukan? Kekerasan seksual. Karena saya masih lajang dan itu berpengaruh di kesehatan reproduksinya bukan? Jadi kayak sapi gitu, jadi berbaris gitu kan, habis itu disuntik KB 6 bulan, 3 bulan, satu-satu disuntik. Itu kejahatan. Mereka bisa dilaporkan tindak pidana kekerasan seksual, maksudnya oknum para pelakunya itu. Jadi kebetulan tahun lalu itu 2023 itu saya juga agak gede banget itu gini Bu. Kan kami itu ada konferensi di Afrika. Terus saya itu cari di ketentuan syaratnya itu ada harus vaksin yang kayak dapat buku paspor gitu loh, namanya vaksin apa gitu, untuk malaria itu loh. Kalau di Afrika itu kan banyak nyamuk malaria ya, kan negara-negara tertentu kan bebas dia mau ngatur aturan apa aja buat ngaturin orang yang mau masuk ke negaranya gitu kan. Akhirnya saya cari vaksin itu di manapun tuh saya cari info-infonya. Saya nemunya itu di pelabuhan di Juanda, kan ada kantor pelabuhan itu Bu. Ternyata yang bisa menyediakan vaksin itu cuma di situ gitu. Dan saya cek harga suntiknya itu sampai 1.700.000. Ini udah masuk ke dalam tubuh saya Bu. Itu ternyata sampai segitunya ya, maksudnya negara itu masyarakat. Sebenarnya saya juga merasa dirugikan juga gitu kan oleh sistem gitu, karena kayaknya kita kayak nggak punya daya tawar untuk menolak gitu kan, dan itu kayak harus masuk ke tubuhnya karena itu sebagai syarat untuk bisa masuk ke negara tujuan gitu. Nah sama halnya mungkin yang jadi saya juga korban gitu ya, sama yang dirasakan oleh pekerja-pekerja migran yang dimana agensi itu mensyaratkan KB gitu, karena banyak juga pekerja-pekerja migran di sana itu yang mengalami kehamilan tidak diinginkan gitu. Nah ini mungkin menjadi satu dari banyak kasus gitu ya. Belum selesai nih. Ada. Ini keterangan dari psikolog ini termasuk alat bukti surat gitu. Jadi kalau ada orang diperiksa di visum, kamu harus menjalani visum, kamu harus diperiksa psikolog, ini bukti surat. Apalagi ya? Oh ini. Nah, di 9 bentuk tindak pidana kekerasan seksual ini ada namanya kekerasan berbasis elektronik. Nah, tadi saya sampaikan panjenengan di pasal 41 TPKS ini berbicara pelecehan seksual non fisik sama pelecehan seksual fisik, kontrasepsi dan sterilisasi masuk poin 34. Pemaksaan kawin itu kekerasan seksual. Saya mau cek nih. Yang baru tahu ini ya, yang baru tahu bahwa memaksa orang untuk menikah adalah kekerasan seksual siapa? Yang baru tahu? Satu ibunya, udah tahu semua dia. Berarti kalau sampai ada anak yang mengalami persetubuhan atau disolusikan nikah melanggar ini nggak Bu? Pelaku kekerasannya aja itu bisa ngadu loh ke kantor kepolisian. Saya dipaksa sama
ibunya pacar saya untuk menikahi pacar saya, Mbak. Cowoknya lapor gitu boleh, karena dia nggak bisa dipaksa untuk menikahi juga, karena ini juga melanggar juga. Jadi pilihannya adalah di satu sisi melanggar, kok pelaku dipaksa menikahi korban, berarti melanggar haknya pelaku dong. Iya nggak sih? Karena kan kalian kan nggak boleh dipaksakan. Sementara Bareskrim Polri itu sudah menegaskan, Bu, kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan di luar proses hukum. Istilah restoratif justice atau pemulihan keadaan tidak bisa disematkan ke pelanggaran kekerasan seksual. Ini pasti konflik moral nih di masyarakat kita. Nah, kemudian penyiksaan seksual. Kalau saya contohkan penyiksaan seksual itu misalnya, nah ini terjadi nih kemarin rame-rame di Instagram. Saya nggak punya TikTok. Di Instagram itu ada oknum perangkat desa yang dia itu merebut warganya telanjang bulat di sebuah kos gitu kan. Di daerah timur itu juga pernah ada jauh sebelum itu digerebek dalam kondisi telanjang, dia diarak ke desa. Nah, ini contoh dari penyiksaan seksual. Berarti yang salah siapa, Bu? Kalau itu atas perintah kepala desa, berarti kepala desanya kena TPKS nih. Pak, loh, Pak RT sana ngarak dia dalam kondisi telanjang, si ceweknya gini dong. Kondisi telanjang bulat itu pernah terjadi di daerah timur itu. Atas instruksi siapa? Atas instruksi Pak Lurah. Sampai Pak Lurah diizinin, Pak, disuruh gitu kan. Ya udah, semua oknum yang terlibat ini penyiksaan seksual, melanggar harkat martabat, karena pelaku itu kan punya hak untuk dilindungi kan, haknya kan gitu. Ada asas praduga tak bersalah, bahwa negara kita negara hukum, maka tidak boleh main hakim sendiri gitu kan. Tapi kalau yang kasusnya Nia ditonjokin warga sih saya setuju sih. Kalau saking ini ya parahnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kekerasan seksual berbasis elektronik, atau istilahnya itu dulu itu pas waktu pandemi Covid itu namanya KBGO, kekerasan berbasis gender online. Pada masa pandemi Covid-19, wah luar biasa, Bu. Angka itu ada gelombang kekerasan yang tidak diprediksi pada saat itu. Jenengan kalau misalnya ke pengadilan agama, jenengan bisa cek data angka kawin anak 2019 itu kan angkanya cuma 190-an, nggak sampai 200 permohonan kawin anak dispensasi nikah. Tapi pada saat 2020 itu naiknya itu hampir 300%-nya. Itu karena kebijakan belajar di rumah. Jadi angkanya itu sampai 400 sekian, dari yang tadinya itu nggak sampai 200. Itu gelombang kekerasan. Ternyata angka perceraian juga sangat meningkat. Kemudian angka kekerasan seksual yang diidentifikasi Komnas Perempuan itu angkanya juga luar biasa. Gitu. Jadi ini sebenarnya waktu itu terkaget juga sih Badilak ya, ketika menghimpun data-data kawin anak. Ternyata kebijakan belajar di rumah itu sangat berkontribusi besar bagi anak generasi pelajar kita sebagai trigger terjadinya kekerasan seksual gitu. Karena kebijakan belajar di rumah membuat aktivitas media sosial anak itu nggak terkontrol, karena nggak semua orang tua itu juga paham gadget gitu. Saya aja karena saya nggak punya akun TikTok itu, kalau misalnya ngobrol sama anak-anak juga ngapain nggak live Instagram gitu kan. Orang TikTok itu udah bisa disawer, bisa dapat gift, bisa dapat duit, saya nggak tahu gitu. Saya yang tahu anak-anak ya. Nah nih 2027 ini lonjakannya sangat ini banget, tidak hanya terjadi di lintas negara namun juga dalam negeri gitu. Nah, kekerasan seksual berbasis elektronik ini bagaimana? Melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkap layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekam dan atau gambar atau tangkap layar. Misalnya gini Bu, ada satu pemuda-pemudi pacaran sampai bertahun-tahun, habis itu dia melakukan hubungan seksual dengan konsen misalnya ya, misalnya mahasiswa itu Bu, sangat konsen banget gitu ya, konsen gitu. Kemudian pacarnya ini merekam tanpa sepengetahuan atau dengan sepengetahuan. Nah, konsen itu kan nggak cukup berhenti di situ aja ya. Nanti bisa dijerat di KSBE itu ketika kasusnya itu begini, pacaran, anak muda pacaran gitu kan.
kemudian melakukan hubungan, udah salah kan Bu ya ini ya, acara terus gak sehat. Habis itu melakukan hubungan seksual, nambah lagi problemnya. Terus kemudian dia sadar bahwa pacarnya itu merekam gitu, merekam. Tapi kemudian pacarnya karena nggak mau diputus menyebarkan. Jadi ada 4 hal yang kemudian jadi problem gitu ya. Nah, menyebarkannya di sini itu tidak konsen. Ini dia termasuk korban apa tidak? Tidak. Yang sepakat korban siapa? Korban. Gak diberitahu. Ngerekamnya saya tahu ngerekamnya. Nah, disender HP ini gitu ya, melakukan aktivitas seksual. Tapi saya konsen. Di video itu saya konsen, tapi saya tidak konsen ketika video itu disebar. Gitu. Sehingga ini kemudian unsur pidananya masuk, Bu. Gitu kan? Tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekam. Sekarang ini ada PDP, perlindungan data pribadi. Ini kalau misalnya saya ikut, kalau PKK kayaknya nggak ada yang keberatan di foto gitu ya. Kalau saya itu ikut pelatihan di Jogja, ada undang-undang namanya undang-undang PDP. Ini kayaknya yang masif sosialisasi itu Universitas Erlangga. Mereka itu kalau bikin pelatihan itu mereka menyiapkan stiker warna-warni bulat gini, ditaruh di meja registrasi. Terus kemudian di lembar absensinya mereka menulis minta konfirmasi ketika wajah kalian apakah Anda bersedia apabila selama proses pelatihan ini mempublikasikan ini salah tulisan kayak ini ya, mempublikasikan wajah video tambahan ada dari Bu Asnun. Harus dikasih PR nggak Bu ya ini Bu ya? Nah, kemudian ada peserta itu yang tidak bersedia dipublikasi wajahnya. Habis itu dia minta, Mbak saya ambil stiker merah karena saya tidak mau dipublikasi. Terus ditekan ini lengan sini Bu. Jadi waktu foto beramai-ramai itu, maka orang yang terlibat di forum itu ketika dia memposting di WhatsApp-nya, Instagram-nya, sosial medianya, maka wajib memburamkan orang yang nempel stiker ini. Itu di forum-forum pelatihan manapun sudah diterapkan sih. Kalau kita kan karena saudara gitu ya, kanca dhewe, karena untuk mempublikasi wajah seseorang itu juga harus konsen. Bahkan terhadap anak kita, sejauh itu ya, sesuai undang-undang atur. Kita kan posting cucu nih kita, anak kita kan sampai naik dewe, kita buatan. Ih lucunya ini diposting. Anak itu kan nggak bisa ngasih konsen ya. Nggak bisa ngasih concern. Jadi saya itu waktu di jalan-jalan saya pernah ditegur gitu kan di salah laut Atlantik. Waktu itu kan karena di negara Benin Afrika itu anaknya kan ini Bu ya, kulturnya itu miskinnya tuh miskin struktural gitu. Jadi usia angka harapan hidup kematian ibu anak itu sangat tinggi banget. Dan waktu itu kita pengorganisiran anak-anak di Afrika begitu. Di situ ada teman kami itu yang foto penduduk lokal warga di situ. Tapi itu ditegur sama panitia dan disuruh menghapus. Dan emang nggak boleh gitu, nggak boleh foto anak sembarangan. Kalau sampai ada foto-foto anak itu harus atas konsen. Bahkan keluarganya pun itu harus tahu juga alasannya itu apa gitu ngasih izin. Kalau saya mah ini Bu ya, anak-anak tak foto gitu, tapi saya nggak tanya juga dia konsen apa enggak. Tapi anak saya yang kelas 2 itu udah saya mulai tanya. Ini mama mau jadikan story kakak boleh apa enggak? Cek lihat rumah. Oh ini tak apa. Tapi nggak tahu kalau sekarang ini orang tua gimana ya komunikasinya ke anak juga nggak. Kadang-kadang anak saya juga gitu dilihat dulu. Oh cuma izin aku mah lah ini mah jangan lah gitu. Jadi gitu. Sekarang guru-guru les private itu juga gitu Bu. Anak saya kan les bahasa Inggris di daerah di luar gitu. Tiba-tiba gurunya itu ngirim video dia waktu latihan gitu kan. Terus apa gitu. Terus di posting. Saya juga agak kayak itu dulu tempatnya ya. Tapi ya gimana itu kan ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Tapi secara tidak langsung justru hal-hal kecil seperti itu yang kemudian juga memicu terjadinya pelanggaran hak atas tubuh digital seseorang. Mungkin apa Mbak?
Nah, mentransmisikan informasi elektronik, dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan untuk keinginan seksual. Caraku mengendalikanmu, mengontrolmu ya dengan video ini. Bahkan Bu, sebenarnya ini yang sulit diidentifikasi. Kami itu punya klien tuh dari Perak. Dia nikah siri sama suami sirinya itu karena Facebook itu kan nggak bisa jenengan upload gambar telanjang, video porno nang Facebook kan nggak bisa. Ini nama badan. Kau nyoba nggak? Aku juga nyoba ya. Pokoknya Facebook itu akan menolak banget ketika ada konten-konten bermuatan asusila diupload di beranda. Ini nama badan. Nah, biasanya kan konten ini gitu ya. Konten ini mengandung asusila gitu kan. Di situ di blur. Nah, pelaku-pelaku kekerasan cara dia mentransmisikan itu ngirim DM Bu. Itu kalau dikirim di DM messengernya seseorang atau di DM Instagramnya seseorang itu bisa diterima. Dan itu sangat tidak dikontrol. Biasanya pelaku-pelaku itu justru mendm Instagramnya, akun Instagram orang-orang terdekatnya korban gitu. Kami itu ada laporan tahun kemarin itu di salah satu pondok pesantren di Jombang. Mohon maaf Wan, waktu kurang 5 menit. Oh siap. Okay. Di salah satu pondok pesantren di Jombang itu dia ada DM masuk di akun Instagramnya pondok itu aduan penyebaran konten gitu kan. Nah ternyata korban ini melakukan aktivitas seksualnya jauh sebelum dia mondok gitu. Pelakunya siapa? Jadi pelaku ini sakit hati, kenapa kok korban ini mau mondok gitu kan. Jadi kenapa kok kamu menuruti orang tuamu mau mondok gitu kan. Sehingga kita jadi LDR-an deh, gak bisa ketemu deh dan lain-lain. Jadi dia menteror si korban yang mondok itu dengan DM Instagramnya gitu. Nah ini mungkin hal yang juga penting untuk didalami bersama situasi-situasi yang itu melibatkan aktivitas sosial media. Bentar. Nah ini datanya WCC Jombang Ibu, ini saya spill singkat aja ya. Yang diidentifikasi datanya WCC ini sepanjang 3 tahun terakhir ini apa? Oh, kalau misalnya ada 37 ini total selama 3 tahun itu macam-macam, ada yang distribusi konten intim, pendekatan untuk memperdaya atau cyber grooming, rekrutmen online, pelecehan online, konten ilegal. Jadi ini datanya kami per 3 tahun. Jadi 2001 ada 12 kekerasan berbasis elektronik, 28 23 17 nggak tahu, nanti 2024 nggak tahu, juga nggak tahu ya. Terus, nah ini kejahatan perdagangan orang dilakukan dalam berbagai bentuk, penjualan anak salah satunya. Di sini kita tracking ini juga melibatkan pornografi ya, kemudian prostitusi anak, pekerjaan anak-anak yang dilacurkan, pedofilia, perdagangan anak melalui adopsi yang tadi saya bercerita, juga implantasi organ gitu. Sehingga negara ini punya tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi haknya, melindungi akses. Ini kayaknya saya salah mengidentifikasi. Jadi kalau di TPKS itu ada pencegahan, penanganan, pemulihan, dan penegakan hukum. Ada 4P4 gitu. Nah, setelah dari PKK ini kami geser ke UPTD PPA untuk membantu UPTD PPA itu membuat SOP penanganan perempuan anak gitu. Mohon izin Bu Asrun, kalau dulu kan nomenklaturnya P2T P2A Bu. Kalau sekarang karena sudah 2 tahun berdiri UPTD PPA, kita tidak pernah ada sebuah mekanisme untuk stakeholder itu berbicara jejaring penanganan. Kalau dulu waktu masih Kadisnya Bu Kamalia gitu ya Bu, itu kan case conference. Jadi di Jombang itu jarang banget ada kasus yang viral, karena pas ada kasus kita langsung rapat, ada kasus case conference. Bahkan di UPT yang lama itu kan Bu. Nah, sekarang itu kita kayak kembali ke nol. Kita bangun lagi sistem, salah satunya dengan perumusan SOP yang bisa jadi panduan bersama. Karena sekarang layanannya itu udah nggak terpadu dalam artian mengkawinkan banyak layanan itu enggak. Kalau P2T kan mengkawinkan banyak layanan ya. Jadi kita mengawali bersama dan kontribusi
PKK sangat dibutuhkan Bu di forum itu. Insya Allah nanti rakornya kayaknya diundang ya Bu ya, sama Pak Safi di tanggal 25 Bu. Itu rakornya, nanti saya konfirmasi beliau ya. Nah, saya sebenarnya rekomendasinya ini fleksibel banget ya Bu. Ya, yang jelas adalah bagaimana unsur PKK sebagai bagian dari stakeholder dalam kehidupan pembangunan di Kabupaten Jombang itu bisa memperkuat mekanisme, memperkuat sistem pengaduan, penanganan, pemulihan dan pelindungan gitu ya. Untuk termasuk adalah bagaimana mendukung layanan psikologis, pelatihan keterampilan untuk membantu mereka itu reintegrasi ke masyarakat. Itu juga kemudian penting untuk memperkuat edukasi di sekolah. Dan saya sebenarnya sangat senang dan berbangga banget di tahun kemarin itu banyak sekali praktek baik yang ditelurkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang menjadi percontohan pembentukan tim PPK, pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan gitu. Dan alhamdulillah di sini juga hadir Ibu dari Kemenak, Bu Asru, matur nuwun Bu. Jadi kemarin diinfo sama Bu Leli katanya Kemenak sudah menerbitkan surat edaran ya untuk mendukung sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama itu punya unit penanganan kekerasan juga gitu di satuan pendidikan gitu, sehingga masif sekali. Di perguruan tinggi itu juga begitu Bu. Ada 11 kampus di Jombang itu yang membuat forum pencegahan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Dan di 1 bulan kemarin kita terima 2 aduan kasus kekerasan seksual di kampus gitu. Dan salah satunya dilakukan oleh pejabat struktural kampus, tenaga pendidikan deh gitu. Nah, sehingga di perguruan tinggi ada forumnya, di sekolah di bawah naungan Dikbud ada forumnya, di Kemenak juga sudah ada mulai masif gitu yang mendorong adanya responsivitas sistem di satuan pendidikan. Harapannya PKK itu juga bisa menggawai di desa-desa untuk lebih memasifkan edukasi itu di desa-desa. Mungkin itu cerita refleksi dari saya. Semoga bisa memperkuat kerja-kerja kita dan mungkin sebagai penutup, tidak ada program pembangunan yang kekal berkelanjutan tanpa melibatkan perempuan. Setuju apa Bapak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titi Zakia, perwakilan dari tokoh masyarakat Kecamatan Perak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini yang mau saya tanyakan tentang adopsi anak, ya Bu ya Bu Ana, adopsi anak yang sudah sah, ya, yang sudah diambil dari pengadilan negeri. Anak yang diadopsi ini dulunya masih bayi ya, baru lahir ya. Terus diadopsi sama ibu A, istilahnya ibu A. Sudah besar, sudah menjadi dokter atau sudah terus ibu yang diambil anaknya itu menuntut kepada ibu yang mengadopsi itu, dan beker, istilah kasarnya beker Bu ya, anaknya mau diambil kembali karena sudah menjadi dokter. Terus yang saya tanyakan, yang dimenangkan ini ibu yang adopsi atau ibu yang mempunyai anak asal itu ibu? Terima kasih Bu Ana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eli, perwakilan dari Pokja 1 Kecamatan Peterongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasusnya memang hampir sama, yaitu tentang adopsi anak. Tetapi di sini yang saya tanyakan nanti ini termasuk perdagangan anak melalui adopsi atau bukan. Selaku kader PKK di desa yang mengetahui hal tersebut, apa yang harus saya lakukan? Jadi begini ceritanya. Di tempat saya ini ada suatu lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi. Nah, di sana yang bersekolah atau yang kuliah itu ada juga yang sudah berkeluarga. Di antaranya adalah salah satu yang ada putranya ini diberikan kepada tetangga saya. Jadi begini, seorang anak laki-laki, artinya bapaknya itu sudah menikah dan sudah punya seorang anak. Pada waktu itu masih 1 tahun. Nah, ketika
anaknya yang kedua lahir di sini, hamil di sini, karena kedua-duanya itu kuliah di sini, kuliah di tempat saya itu, akhirnya jarak antara anak yang pertama dan kedua itu sangat dekat. Nah, karena takut kepada kedua orang tuanya yang menguliahkan jauh dari luar Jawa, akhirnya kedua orang suami istri ini berusaha untuk memberikan anaknya kepada panti asuhan. Waktu itu tanya-tanya kepada tetangga-tetangga tempat kosnya, di mana panti asuhan terdekat di sini. Nah, kemudian tetangga dari tempat kosan tadi mendengar seperti itu, karena di tempat saya ini ada orang yang tidak mempunyai anak dan menginginkan, terus diberitahu, berikan kepada itu saja. Begitu. Akhirnya diberikan, jadi usia bayi sekitar 2-3 hari masih, artinya masih di bidan, itu diberikan karena saya ya tidak berani menanyakan, oh artinya diberikan itu artinya tidak diberikan uang, diberikan secara cuma-cuma, hanya untuk dibiayai dan supaya tidak ketahuan orang tuanya. Tapi sampai sekarang bapaknya anak ini masih sering menengok anaknya itu, jadi ikhlas sama ikhlas lah, yang mengambil juga ikhlas, yang memberikan juga ikhlas, sampai sekarang masih ada kontak juga. Nah, itu bagaimana Bu? Saya selalu tahu, tapi kan mereka ikhlas sama ikhlas Bu, jadi saya kan tidak bisa memberikan saran atau apa bagaimana itu, bagaimana seharusnya tindakan saya. Terima kasih. Apakah itu juga termasuk perdagangan melalui adopsi? Bukan adopsi, hanya diberikan saja tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan pertama tadi asmaipun Bu. Zakia. Titik. Ibu Titik Bu. Anak ini kan ini ya apa sudah besar ya, sudah jadi dokter. Nah, kemudian sebenarnya ada pertanyaan yang perlu juga didalami. Apakah si anak ini kemudian juga ingat dengan ibu biologisnya? Gitu. Pertanyaannya kan begitu. Sebenarnya di undang-undang perkawinan sendiri pun itu kan juga diatur ya bahwa tidak hanya hak dan kewajiban itu tidak hanya si orang tua ke anaknya, tapi anak-anak juga ke orang tuanya gitu, dalam kondisi orang tuanya sudah tua renta gitu. Itu juga menjadi tanggung jawabnya si anak gitu, bukan persoalan biologis dan orang tua yang ngeramut atau tidak ngeramut gitu kan, tapi ini kan kemudian menjadi satu konsekuensi bahwa sistem perkawinan, sistem kekeluargaan di Indonesia sendiri itu juga menganut hak dan kewajiban antara orang tua baik biologis maupun orang tua secara administratif keperdataannya. Nah, hubungan keperdataan antara orang tua dan anak biologis itu selalu ada Bu, gitu. Secara keperdataan ya gitu. Nah, kalau ditanya apakah kemudian kalau dipersoalkan itu menang di gitu kan? Ya nggak ada. Iya, kalau dibawa pengadilan negeri itu kan sudah sah, sudah anaknya si yang mengadopsi, yang ngajukan permohonan adopsi berpuluh-puluh tahun, anaknya udah sukses gitu kan. Nah, apakah itu juga itu ya? Anaknya jadi polemik di masyarakat ketika mungkin tidak memahami konsekuensi logis hukumnya. Apakah ketika anak sudah diadopsi sama orang itu udah ibaratnya tali itu wis putus tel gitu kan? Wis gak ada nyambung lagi, baik mungkin dari sisi apa ya Bu, silaturahim dan lain-lain gitu kan. Nah, sebenarnya itu tidak dimaknai demikian sih Bu gitu. Jadi artinya anak sendiri itu juga punya tanggung jawab karena dia orang tua biologisnya gitu. Jadi surga itu apa kemudian berganti begitu saja nih orang tua biologis gitu. Katanya surga di bawah telapak kaki ibu gitu yang melahirkan gitu. Berarti kalau orang tua biologisnya itu sudah melimpahkan hak keperdataannya untuk bisa diasuh oleh orang tua adopsi, apakah kemudian tidak ada letak surga di situ? Kan betul juga dimaknai begitu ya Bu ya gitu. Gitu, karena sebenarnya aturan undang-undang itu juga tidak bisa dimaknai hitam dan putih. Gitu. Di situ ada ranah abu-abu yang harus dijelaskan secara psikologis juga gitu.
Jadi bagaimana relasi anak dan orang tua itu bisa harmonis, baik orang tua biologis maupun orang tua secara keperdataannya. Jadi saya kira ini kembali ke tanggung jawab sosial peranan dokter sebagai seorang manusia itu kan ini Bu ya, kita berperan kan kalau nggak sebagai anak, orang tua, kalau perempuan itu istri atau suami sama anggota masyarakat gitu. Nah di situ akhirnya muncul konflik moral bagaimana memposisikan diri sebagai seorang anak gitu. Nah maka ya harus dimaknai bahwa memang apa istilahnya kok balas budi itu kok kesannya gimana gitu ya, berbakti gitu kan. Itu tidak bisa, bakti itu tidak bisa dimaknai kalau undang-undangnya memutus ini, kalau keputusan pengadilannya bilang A, maka baktinya terputus begitu saja, tidak bisa. Ini kan sifatnya spiritual ya, yang harus dibutuh kedalaman emosi juga, pendekatan secara spiritual. Jadi dokter itu semestinya ya punya tanggung jawab juga secara moral untuk berbakti kepada orang tua biologis. Itu sih kalau menurut pandangan saya sih ya. Nggak bisa sing menang di sing salah di nggak bisa seperti itu juga. Semoga menjawab bukti tinggi. Karena kan orang boleh pilih itu kan kalau apa sebelum mumayyiz kan di bawah 12 tahun itu dia mutlak ikut ibunya. Tapi kan ini persoalannya ibu arcili gitu loh masalahnya. Nah kalau dari Bu Eli tadi itu dua-duanya udah ridho nih, udah ikhlas nih gitu kan. Apakah kemudian jadi persoalan? Tentu saja nggak jadi persoalan, tapi konflik itu kan datangnya tidak setahun 2 tahun Bu. Konflik itu kan misalnya hak waris lah. Kenapa kok kemudian syariat Islam itu mengatur setelah memakamkan hak yang harus disegerakan gitu ya, selain memakamkan orang yang sudah meninggal itu adalah membagi warisannya itu. Konflik waris itu Bu, kalau di pengadilan agama itu ngeri-ngeri banget ya. Itu munculnya konflik waris itu kalau sudah 30 tahun, 40 tahun setelah kematian si manusia itu gitu kan. Nah, kadang-kala orang berpikir, Mbak, keluarga saya itu ini kok Mbak adem ayem kok Mbak gitu kan. Terus gak enak Mbak, rebutan warisan itu gak ada. Semuanya tuh adem ayem kok Mbak, bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Jadi kayaknya ya wes gak ada masalah, itu rukun-rukun aja gitu. Nggak begitu juga konsepnya gitu kan. Karena di antar adik kakak ini bisa oke saja, tapi bagaimana dengan anak cucu yang ditinggalkan? Itu saya dampingi kasus ini persoalan hibah sih sebenarnya. Persoalan hibah kemudian merambat ke hal-hal yang sifatnya itu keperdataan, konflik waris juga gitu kan. Sampai akhirnya ternyata nyari saksinya itu yo susah gitu kan. Soalnya si konflik ini antar ponaan antar keponakannya gitu. Karena ya itu tadi yang harus dimitigasi sih, jangan sampai kita di dunia itu meninggalkan warisan gitu kan. Makanya wasiat ya, bacanya bukan wasiat ya, mendialogkan hal yang sifatnya keduniawian itu semestinya harus dimitigasi sebisa mungkin untuk menghindarkan konflik gitu. Ada mayat sekarang belum tentu di masa depan itu akan juga sama gitu. Tapi sebaiknya memang harus diurus keperdataan hak anak. Dilegalkan itu harus Bu. Gitu. Itu semoga bisa menjawab sih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya. Yang mau saya tanyakan ini adalah kasus yang seringkali di tengah-tengah kita, yaitu Ibu dari mana Bu? Maaf, saya dari Ploso, kader dari Ploso. Sama Ibu siapa namanya? Nama saya Siti Abida. Terima kasih. Di tengah-tengah masyarakat ini sering terjadi ya, anak masuk sekolah kemudian hamil. Terus jalan penyelesaiannya selalu si cowok itu disuruh tanggung jawab kemudian dinikahkan. Nah, kita sebagai PKK ya yang mungkin bisa memberikan nasihat atau apalah masukan mungkin.
gimana sebenarnya cara mengatasi masalah yang seperti itu yang maksudnya baik untuk kedua belah pihak seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata banyak yang namanya Bu Siti ya. Ini Bu Siti dari Poso. Bu Siti, untuk kasus-kasus yang KTD kehamilan tidak diinginkan, sebenarnya saya ingin bertanya ke panjenengan dengan hati nurani masing-masing begitu ya. Apakah ketika terjadi permasalahan kehamilan tidak diinginkan, menikah itu kemudian menjadi solusi, satu-satunya solusi untuk mengatasi problem kekerasan seksual tersebut gitu. Apakah kemudian menikah itu menjamin tidak akan ada keberulangan kekerasan? Belum tentu begitu ya gitu. Dan sebenarnya ketika berbicara kawin anak sendiri itu Ibu, di pengadilan agama itu kan juga disebut secara jelas. Kami itu mendampingi teman-teman, kita itu mengorganisir anak-anak muda di binaannya UPD, ada teman-teman forum anak Jombang, duta wisata, duta genre dan lain. Itu ada kegelisahan yang nampaknya menurut pemikiran Gen Z itu pasti akan berbeda dengan generasi orang tua gitu. Ini saya bercerita tentang kegelisahan teman-teman forum anak Jombang aja gitu. Setiap musrembang kabupaten itu kan mereka selalu diundang untuk menyampaikan aspirasi anak Jombang. Ini nama buatan, gitu kan? Kemudian dia membacakan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah agar bisa mengarus utamakan kepentingan anak muda. Ada satu kegelisahan yang dia sempat sampaikan dan itu diutarakan juga di dalam forum. Mereka itu bingung, Mbak. Di satu sisi kita itu sebagai anak muda binaannya pemerintah itu selalu dikuatkan kapasitas kami untuk mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak, gitu kan? Mencegah gitu kan? Tapi kenapa setiap kami mengkampanyekan itu ada beberapa pemikiran-pemikiran di pelaksana kebijakan, gitu kan? Itu berpikir bahwa ya ini kan kepentingan terbaik anak itu maka harus dipikirkan bahwa nanti kalau misalnya si anaknya ini kakaknya cuma nama ibunya aja, yang saya mungkin biasanya kan itu seringkali argumentasi yang sangat mainstream disampaikan oleh penyelenggara kebijakan. Jadi orang tua ini nggak siap ketika aktenya itu cuma atas nama ibu toh. Jadi nggak enak jenengi Pak, ini rasanya itu berat gitu kan. Tanggung jawabnya itu kayak tidak siap dengan stigma sosial di masyarakat. Bagaimana nanti ketika dia sekolah kok akhirnya ibu itu gak ada bapaknya dan lain-lain gitu, sehingga akhirnya mereka berpikir gak apa-apa wes nikah, sing penting anak ini punya bapak. Sing penting, bahasanya itu sing penting gitu. Nah sebenarnya ini konsekuensi logisnya adalah kita akan dibenturkan pada satu keputusan di mana keputusan itu sama sekali tidak melibatkan persetujuan si anak ini gitu. Anak akhirnya kan nggak dimintai pandangan kamu mau nikah apa enggak gitu kan. Nah ini pernah terjadi di kami tahun lalu itu. Dia orang tuanya itu karena dia mengalami kehamilan tidak diinginkan, orang tuanya itu rapat dengan keluarganya pelaku, rapat bagaimana nanti persiapan perkawinannya. Si anak ini yang saya ngontak pendamping BCC minta dibantu kabur dari rumah karena dia tidak mau menikah dengan pelaku. Ini kayak Siti Nurbaya zaman modern ya, gitu kan. Sementara kita apal karo materi undang-undang PKS malah di gedung PKK kita banyak merefleksikan bahwa perkawinan anak, pemaksaan perkawinan anak itu adalah kekerasan seksual. Tapi bagaimana apabila perkawinan anak itu pemaksaan Bu ya? Justru
dikondisikan oleh pelaksana kebijakan orang tuanya, orang tua pelaku. Jadi hidup dan matimu itu ada di tangan orang dewasa tanpa melibatkan kesiapan psikologismu. Gitu. Akhirnya apa? Setelah menikah, yo kembali ke rumah masing-masing. Gitu. Saya tuh ada cerita di daerah Tembelang, anak SMA kelas 2, dia hamil sama pacarnya. Waktu itu masih rental ini, zaman dulu itu warnet kan banyak ya. Jadi pacaran di warnet itu, TKP-nya itu juga di warnet pada saat itu. Akhirnya hamil, terus dirapatkan. Jadi dia nggak mau nikah sama pacarnya, gitu. Dia nggak mau nikah, karena udah terlanjur kepala hamil gitu ya. Terus kemudian orang tua pelaku itu menjanjikan, Mbak, dinikah siri aja dulu ya. Nanti kalau misalnya anak saya sudah lulus sekolah, maka akan dinikahkan sah, gitu. Ini kasusnya ada ini mesin banget ya. Terus kemudian dia sudah menunggu lama sampai si cowoknya ini lulus sekolah dengan harapan setelah dia lulus sekolah dia bisa bekerja dan menikah secara sah. Tapi kan implikasinya panjang. Tetap aja secara keperdataan kan si anak ini kan nggak bisa disematkan ke bapaknya kan, karena nikahnya siri Bu. Gitu. Nah terus kemudian ternyata si lakinya setelah lulus sekolah ternyata dia menghamili anak orang lain, dan itu dinikah sah Bu, dinikah secara sah gitu. Waktu itu kami berpikir, terus orang tuanya gemes kan, orang tuanya lapor ke Polres Jombang, membuat laporan persetubuhan anak di bawah umur dengan kondisi anak ini wis gede, wis iso mlaku, udah 2 tahun lebih waktu itu. Nah kemudian kami berpikir, untung aja Mbak sama desa dinikah siri, coba sama yang dinikah sah. Kami untung aja, tapi kan nggak dia ya. Tapi di tengah kesulitan kok selalu ada ungkapan untung aja. Tapi tak jadi ya gak untung Bu. Tapi gimana ya, kita memaknai sistem peradilan kan gitu. Kalau seandainya pada saat itu jenengan nikah sah, jenengan nikahkan secara sah, ini nggak bisa diatur, dilindungi pakai undang-undang perlindungan anak. Paling banter itu undang-undang KDRT, dan 90% laporan KDRT nggak sampai di pengadilan negeri, pasti dicabut. Kok jenengan ada waktu mikir artis sampai itu si artis penyanyi dangdut itu ya, yang di KDRT sama suami dicabut, sing makel masyarakat Indonesia gitu kan. Tapi si korbannya sendiri ya baik-baik saja, keluarga saya harmonis, kenapa Anda minta saya berpisah gitu. Sedilematis itu kan kasus KDRT itu ya gitu. Nah kalau pada saat itu dia nikah secara sah, ya udah dipastikan tidak akan ada proses hukum yang itu bisa menjerat pelaku dengan undang-undang perlindungan anak. Karena orang Bu kalau sudah nikah secara sah itu udah disebut dewasa, udah ada anak, walaupun usianya 16 tahun, 17 tahun, tapi kalau sudah menikah kan disebut dewasa kan ya. Nah akhirnya orang tua lapor akhirnya bisa ditahan. Waktu itu kena putusannya itu 8 tahun apa berapa tahun, karena usia anak separuhnya, pelakunya anak kalau nggak salah, jadi separuh hukuman orang dewasa. Biasanya umumnya kan di atas 5 itu ya 7 tahun gitu. Itu yang kemudian ternyata dibalik kasus menghamili banyak anak orang itu kan, solusinya kan datanya dari orang dewasa kan Bu ya gitu. Soalnya dan dia selalu mendoakan semangat yo lek sekolah ya, jadi karena dia kan terputus akses pendidikannya, si perempuannya kan terputus akses pendidikannya, nggak bisa sekolah ya, gitu. Tapi kita ada praktek baik Bu, ada salah satu, kita setiap bulan kan ngumpulin remaja-remaja, kita kasih trauma healing, penyintas kekerasan seksual, anak-anak masih muda-muda, masih remaja-remaja. Itu dia waktu itu perubahan perilakunya itu udah bisa terbaca banget. Jadi orang tua itu bisa lebih solutif lagi. Jadi kayak mikir jangka panjangnya gitu loh. Ketika mau memilih untuk menikahkan anak atau memberdayakan anak gitu. Karena waktu itu pernah ada kasus di mana orang tua itu bersikukuh anaknya tidak akan dikawinkan dengan pelaku yang menghamilinya. Sampai akhirnya anak ini diasuh oleh kerabat saudaranya
dia bisa kembali sekolah. Jadi dia masuk sekolah negeri di Jombang, salah satu sekolah negeri di Jombang setelah melahirkan, dan nggak ada orang temennya yang tahu kalau dia melahirkan, karena kit banget tuh orang tuanya dan sangat memberdayakan potensi anaknya. Akhirnya dia bisa sekolah di sekolah negeri, dan ternyata dia kepilih jadi ketua OSIS. Padahal dia nggak ada satupun teman di sekolahnya yang tahu kalau dia itu pernah hamil. Itu usianya masih anak, sampai akhirnya dia keterima di kampus negeri di Jawa Timur. Gitu. Artinya apa ya? Sebenarnya itu kan mengamputasi potensi anak ya, hak atas pendidikan anak. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita rangkai hikmahnya, banyak juga loh orang tua itu yang nggak menikahkan anak, mengembangkan potensi anak sehingga anaknya itu bisa sukses tanpa harus memilih jalur kawin. Gitu. Itu mungkin gambaran dari banyak cerita yang kita bisa renungkan bersama gitu Bu ya. Terima kasih.